Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menonton video saya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di share juga untuk yang belum. Untuk yang sudah, terima kasih banyak sudah mendukung channel ini ya. Oke, untuk kali ini ada head unit Tron yang kerusakannya seperti barusan pas pertama hidup berkedip-kedip. Apakah akan berkedip-kedip terus atau hanya saat hidup? Jadi walaupun sudah hidup itu masih berkedip-kedip ya. Untuk kerusakan seperti ini biasanya itu kerusakan di PCB. Ini untuk sistem infonya dari merek Tron. Tron itu produknya dari Tomiko, tetapi mereknya Tron. Jadi di kardusnya biasanya Tron by Tomiko seperti itu ya. Seperti ini, bagian belakangnya ini masih tersegel. Standar SNI Indonesia. Dari Tomiko tapi versi murahnya ya. Kalau merek Tomiko aslinya itu mahal biasanya. Kalau yang seperti ini biasanya sudah murah lah ya. Apa bedanya dari Android lain ya? Bedanya hanya di seperti ini beda. Gambarnya saja yang beda ya. Ini 10 in. PCB-nya terlihat di dalam warna hijau dengan sistem infonya seperti tadi ya. Oke, langsung akan saya buka saja. Kalau yang berkedip-kedip seperti itu dan PCB-nya warna hijau itu masih dibilangnya kerusakannya ringan biasanya, seperti merek-merek lain lah. Ada Sansui, ada JS, Audio Bank, terus merek Audio Grab dan lain-lain lah, banyak. Jadi dalamnya seperti ini, biasa-biasa saja, menggunakan LCD fleksibel 30 pin. Jadi kerusakan kedip-kedip seperti itu bukan rusak LCD ya, dia rusak di PCB bagian Tikon. Biasanya itu kambuh-kambuhan, tidak seterusnya kedip-kedip, kadang ya mati. Seperti Sansui lah biasanya yang seperti ini ya, Sansui, JEC. Di video-video saya juga sudah banyak yang kerusakan seperti ini. Nah, seperti ini kan berkarat. Ini berkarat, ini berkarat. Sudah parah sekali karatnya ya. Padahal ini buatan tahun 2023. 2/32 GB. Jadi PCB-nya seperti versi-versi lain, ini WJ001. Maksudnya versi lain itu beda merek ya. Tapi ini mereknya Tron by Tomiko gitu di kardusnya itu. Tapi ya apalah daya, kalau Android itu yang penting jenis mesinnya aja. Biasanya mereknya beda-beda pun mesinnya ada yang sama. Jadi saya menggunakan thinner untuk melunakkan bekas lem ini.
baru dikerok-kerok. Kalau tidak pakai thinner biasanya keras bekas lem ini ya. Kalau kerusakan seperti ini biasanya kalau nggak kedip-kedip kadang mati, suara masih ada ya kalau di mobil ya. Kadang kedip-kedip, kadang mati layarnya tapi suara musik masih jalan, yaitu biasanya penyebabnya dari sini. Kalau PCB ya warna hijau. Tapi diperhatikan juga kalau yang parah itu kadang ada jalur karatan putus ya. Fungsinya thinner itu hanya untuk melunakkan, jadi biar dikerok-kerok seperti ini pada ngelupas. Jadi ngeroknya itu nggak pakai tenaga, asal ngelupas saja. Kalau nggak dipakai thinner itu keras, jadi perlu tenaga untuk mencongkel-congkel, dan kadang ada komponen kecil-kecil di bawah ini ada yang lepas, entah resistor atau kapasitor ya. Jadi perlu menggunakan thinner biar aman, dan ngeroknya itu nggak usah pakai tenaga, nggak usah ditekan-tekan. Saya tambah pakai jarum ngeroknya biar bersih. Kadang di sela-sela komponen kapasitor kecil, resistor kecil itu nggak bersih kalau pakai pinset saja. Kalau yang matanya sudah tua seperti saya ini ya, ini pakai kaca pembesar biar gak nyongkel resistor atau kapasitor yang kecil-kecil. Jadi tidak perlu buru-buru bersih ya, yang penting aman, tidak nyongkel komponen ataupun merusak jalur PCB, karena di sini ada jalur PCB yang sangat kecil-kecil. Seperti ini ya. Kalau masih kedip-kedip, ini resistor di sini ini dibuang ya. Tapi nanti kita tes dulu, kalau nggak kambuh tidak perlu dibuang. Kalau masih kambuh, ini ada resistor kecil, biasanya short kalau kena karat ya. Ini kan MOSFET-nya ini. Seperti biasa ini sistemnya, jadi ini input, ini output, ini triggernya dari MCU biasanya kalau nggak dari prosesor. Kelihatan nggak sih ya? Nah inilah, ini di sini nih. Mudah-mudahan kelihatan ya. Tinggal tes saja, kalau tidak kambuh ya nggak usah dilepas resistornya ya. Resistor decoupling biasanya kalau nggak 100 kilo ya 10 kilo ukurannya. Jadi intinya membersihkannya itu harus berhati-hati. Untuk yang belajar servis lebih baik bersabar dengan pelan-pelan, jangan sampai merusak PCB jalurnya atau merusak komponen.
Dan untuk yang nyervis, misalnya Anda nyervis ke tukang servis, ya mendingan ditinggal, nggak usah tungguin ya. Karena biar yang nyervisnya itu fokus ngerjainnya ya, di hasilnya pun bagus, tidak terburu-buru. Karena yang seperti ini, kerusakan seperti ini butuh pengetesan. Jadi ini 0701 akan saya tes sekitar setengah jam lah. Kalau kambuh lagi nanti kita bongkar lagi soalnya. Jadi didiemin aja seperti ini sampai menit ke 07.30-an lah ya. Ya oke, ini sudah 0731 tapi tidak ada kedip-kedip ataupun mati-mati layarnya ya. Jadi saya anggap sudah normal. Tidak ada kendala. Jadi untuk videonya cukup sekian dulu untuk head unit merek Tron 10 in 2/32 giga ini. Seperti ini bagian belakangnya ada tulisan Tron dan ada tulisan SNI. Tronnya ini TRN 993. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share juga, dan tonton video-video saya yang lainnya di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.